Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait sejarah perkembangan ilmu Al-Quran. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Di samping kanan saya yang bernama Reni Aziz, kemudian yang di samping kiri saya yang bernama Indra Pratama. Sebelum memasuki topik pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam menata dan melaksanakan kehidupan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah sumber utama dari segala sumber hukum dalam kehidupan. Al-Quran sebagai law of life, untuk itu umat Islam harus berusaha mengetahui dan memahami isi kandungannya secara komprehensif. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Al-Quran semestinya diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bukan hanya tahu dan paham tentang isi dari kandungannya, namun juga pada pengetahuan dan pemahaman cara mengkaji Al-Quran tersebut. Sedangkan pemahaman terhadap Al-Quran bukan hanya sebatas materi saja, tetapi bertaut pada tahap pengkajian terhadap Al-Quran itu sendiri, termasuk mendalami ilmu-ilmu yang melandasi dan dalam penafsiran Al-Quran, sehingga dengan demikian akan melahirkan sebuah pengetahuan ilmu tafsir Al-Quran. Al-Quran sebagai lentera kehidupan umat Islam memiliki kesucian, keaslian, dan keluasan pembahasan yang tidak pernah kering, bahkan tidak terbentangkan lagi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Eksistensi Al-Quran ditentukan Allah sebagai wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW yang berbentuk mushaf, memiliki dinamika yang sangat menarik dan kompleks untuk dipelajari dan diamalkan menjadi penuntun kehidupan. Kita memasuki materi yakni sejarah perkembangan ulumul Al-Quran. Tentunya kita telah mengetahui pada masa Nabi Muhammad SAW segala sesuatu masalah tentunya akan dikembalikan kepada beliau, sehingga kebutuhan ulumul Al-Quran pada masa itu masih tidak dibutuhkan. Tetapi setelah beliau meninggal dan kepemimpinan agama Islam diambil alih oleh Khulafa al-Rasyidin, mulailah muncul ilmu-ilmu Al-Quran, terkhususnya dimulai ketika adanya perintah penulisan Al-Quran yang dipelopori oleh Utsman bin Affan. Karenanya, ilmu pertama kali tentulah ilmu rasim Al-Quran, karena berkaitan dengan tulis-menulis. Posisi Utsman bin Affan berarti sebagai perintis awal ilmu-ilmu Al-Quran, sehingga namanya diabadikan dengan rasim Al-Quran. Setelah kepemimpinan Utsman bin Affan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali menugaskan Abu al-Aswad al-Duali merancang dan meletakkan kaidah-kaidah nahwu. Ilmu para sastra ini muncul sebagai landasan yang bagus bagi timbulnya ilmu i'rab Al-Quran. Usaha pengembangan ilmu Al-Quran ini tetap berlanjut pada masa sahabat, sesuai dengan kapabilitas, bobot, dan kualitas sahabat. Mereka mempunyai konsep tersendiri, namun tujuannya tetap sama, yakni menggali hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran dan menyampaikan tafsiran-tafsirannya kepada umat Islam. Usaha mereka berikutnya dilanjutkan oleh generasi tabi'in dan seterusnya sampai sekarang. Baik, saya akan melanjutkan materi sejarah perkembangan ulumul Al-Quran tadi. Pada masa modern, para pemikiran membangkitkan wacana pemikiran baruan. Mereka meramu kembali dan mengatakan pengetahuan-pengetahuan modern dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Akhirnya timbullah gerakan baru dalam bidang ini yang memberi nuansa yang lebih segar dan dinamis, sehingga muncul karangan-karangan dan coraknya yang baru dan tampil beda. Misalnya kitab Al-Jaz Al-Quran karangan Mustafa Shadiq
Raf'il Kitab Al-Taswir Al-Fan fil Al-Quran fi Zilal Al-Quran dan Mashhid Al-Qiyamah fi Al-Quran oleh Sayyid Al-Qut, terjemah Al-Quran oleh Syekh Al-Marakhi Al-Naba Al-Zim oleh Muhammad Abdul Allah Al-Darras dan Mahasin Al-Ta'wil oleh Jamal Ad-Din Al-Qasim, wafat 1332 Hijriah. Sementara itu, Syekh Khair Al-Jaziri menulis Al-Tibyan fi Ulumul Al-Quran. Syekh Muhammad Ali Salamah menuturkan fi Ulumul Al-Quran, diikuti oleh muridnya Muhammad Abdul Al-Sim Al-Karani yang menyusun Manahil Al-Irfin fi Ulumul Al-Quran, dan akhirnya muncul Subhi Salil dengan kitab Mabahith fi Ulumul Al-Quran. Kemudian Manak Hail Al-Kathan dengan judul buku yang sama, Mabahith fi Ulumul Al-Quran. Di pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa Ulumul Al-Quran adalah ilmu yang membahas segala yang berhubungan dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang disandarkan kepada Al-Quran sebagai penunjang untuk memahami Al-Quran secara kontekstual. Ulumul Quran perlu dipelajari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi acuan dan pedoman hidup dalam segala aspek. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.